Minasan, konnichiwa! Perjuangan Jerome Pauline dalam meraih mimpi ditulis di buku ini dengan judul Buku Latihan Soal Mantapu Jiwa, penulis Jerome Pauline Sijabat, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit cetakan ke-12 September 2020 dengan ketebalan buku 224 halaman dan harga Pulau Jawa Rp95.000. Siapa itu Jerome Pauline? Jerome Pauline Sijabat lahir di Jakarta 2 Mei 1998. Lahir di tengah situasi yang sulit karena krisis moneter pada Mei 1998. Namun didukung oleh keluarga yang selalu mendukungnya. Jerome kini mendapat beasiswa penuh program sarjana matematika terapan Mitsui Bussan di Waseda University, Jepang. Merantau di negeri Sakura, Jerome memulai perjalanan karirnya di YouTube dengan nama Nihongo Mantapu pada tahun 2018. Nihongo Mantapu kini telah mencapai lebih dari 7,8 pelanggan yang mengambil tema tentang pendidikan, Jepang, dan matematika. Alasan Jerome menulis buku ini yaitu untuk menceritakan bagaimana dia menghadapi setiap persoalan di hidupnya. Dimulai dari Jerome yang lahir dekat dengan kerusuhan 1998, bagaimana keluarganya berusaha menyekolahkannya dengan ekonomi yang terbatas, sampai pada akhirnya Jerome mendapat beasiswa penuh S1 di Jepang. Buku Mantapu Jiwa ini tidak hanya menceritakan bagaimana cerita sedihnya seorang Jerome Pauline Sijabat, namun Mantapu Jiwa ini adalah catatan perjuangan Jerome Pauline dari semasa hidupnya yang penuh liku. Penuh perjuangan hingga ia mampu menjadi orang hebat seperti sekarang. Ternyata keinginan Jerome untuk kuliah sudah ada dari sekolah dasar loh. Karena keinginan yang sangat sederhana, yaitu dia ingin pergi ke luar negeri seperti teman-teman yang lain. Kisahnya pun mengalir hingga bagaimana Jerome mencari beasiswa S1 penuh di luar negeri sejak sekolah menengah pertama. Perjuangannya belajar matematika dan ikut banyak lomba sejak sekolah menengah atas, serta jatuh bangunnya untuk mendapatkan beasiswa NUS, NTU, dan akhirnya mendapat beasiswa di Mitsui Bussan ke Jepang. Setelah sampai di Jepang dengan beasiswa penuh, perjuangan Jerome Pauline masih belum berakhir. Dalam memperjuangkan mimpinya, ia pun harus menghadapi banyak rintangan. Banyak sekali yang harus ia korbankan seperti waktu bermain. Tapi ia selalu bangkit dan tidak berhenti berusaha. Jerome masih harus belajar bahasa Jepang dari dasar, belajar matematika, kimia, fisika dalam bahasa Jepang, beradaptasi di negara asing, sampai akhirnya berhasil lulus di Waseda University. Ada beberapa kutipan yang aku sangat suka dari buku ini, yaitu aku tahu mimpiku layak dibayar begitu tinggi oleh keringat dan kerja keras. Aku tahu mimpiku layak diperjuangkan dan tidak ada yang bisa memperjuangkannya selain oleh diriku sendiri. Yang terdapat pada halaman 26 di buku ini. Selanjutnya, aku belajar untuk jangan takut mencoba sesuatu yang baru meski kelihatannya sulit sekalipun. Karena kita sebagai manusia tidak ada yang tahu masa depan. Rumus Jerome, halaman 98. Selanjutnya ada quotes. Aku sadar belajar nggak akan pernah ada ruginya. Kalaupun kita tidak bisa menggunakan ilmunya saat ini, bukan mustahil kita akan membutuhkannya di masa yang akan datang. Kelebihan buku ini yaitu sangat inspiratif, juga dilengkapi ilustrasi yang sangat menarik sehingga para pembaca tidak bosan untuk membacanya dalam waktu yang lama. Kekurangan buku ini yaitu tidak terdapat pembahasan soal kunci jawaban dari latihan soal matematikanya, sehingga aku merasa kebingungan dan kesulitan untuk menemukan jawaban yang benar. Oke, kesimpulannya, secara keseluruhan bahasanya mudah dipahami, memiliki ilustrasi yang menarik, harga terjangkau, dan banyaknya nilai positif yang dapat kita ambil. Hal tersebut menjadikan buku ini
layak untuk dibeli. Akhirnya sudah sampai di akhir video, semoga apa yang tadi kami sampaikan menjadi bermanfaat untuk para penonton sekalian. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Skaramani, absen 23 dari kelas 11 MIPA 7. Kali ini aku akan meresensikan sebuah buku yang berjudul The Silent Patient atau dengan judul bahasa Indonesianya yaitu Pelukis Bisu. Buku ini merupakan buku yang ditulis oleh Alex Michaelides dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Rini Nurul Badariah. Buku ini juga merupakan buku terbitan dari PT Gramedia Pustaka Utama yang diterbitkan pada tahun 2019. Buku ini memiliki halaman sekitar 400 halaman. Nah, buku ini merupakan buku debut atau karya pertama dari Alex Michaelides yang bergenrekan psychological thriller dan juga misteri. Buku ini sendiri pertama kali diterbitkan pada 5 Februari 2019 oleh Macmillan Publisher. The Silent Patient ini hadir dalam audiobook juga, serta dalam bentuk fisik, karena mereka diterbitkan secara bersamaan. Untuk audiobooknya sendiri itu disuarakan oleh Louise Braille dan juga Jack Hawkins. Nah, buku The Silent Patient ini sendiri merupakan salah satu buku bestseller pada tahun 2019 dan telah mendapatkan beberapa penghargaan, salah satunya dari Goodreads Choice Awards dalam kategori Best Mystery dan Thriller pada tahun 2019 dan juga menjadi salah satu buku paling laris menurut New York Times dan juga Sunday Times dengan penjualan mencapai lebih dari 1 juta eksemplar. Nah, untuk buku The Silent Patient ini menceritakan kisah seorang pelukis ternama yang bernama Alicia Berenson yang diduga telah membunuh suaminya yaitu seorang fotografer mode bernama Gabriel Berenson. Karena saat itu Gabriel ditemukan telah ditembak sebanyak 5 kali di wajahnya, lalu ia diikat dengan kawat di kursi pada ruang keluarga Alicia Berenson juga Gabriel Berenson ini. Alicia saat itu ditemukan tidak jauh dari lokasi dan juga tangannya berlumuran darah serta ada senjata di dekatnya. Sehingga para polisi pun menduga bahwa Alicia ini sebenarnya pembunuh atau mungkin tersangka dari kasus pembunuhan ini. Tapi saat dituduh pun Alicia tidak bersuara, dia tidak membela dirinya, dia tidak mengatakan sepatah kata apapun, dia hanya diam. Namun sebagai gantinya, ia melukis sebuah potret diri dengan lukisan warna merah. Lalu di ujung kanvasnya itu ia tulis huruf Yunani dengan warna biru yang bertuliskan Alcestis. Dikisahkan bahwa Alcestis ini mengorbankan nyawanya untuk suaminya yang saat itu terkena kutukan maut. Nah, namun di kisah selanjutnya ini Alcestis bangun dari kematiannya, namun dia tidak pernah berbicara sama sekali. Nah, kemudian balik lagi kepada kisah Alicia tadi. Alicia ini lalu dibawa ke pusat perawatan di The Grove karena ia tidak mau berbicara bahkan saat ditanyai oleh polisi, sehingga dia dipisahkan ke pusat perawatan mental di The Grove. Nah, di The Grove sendiri ini setelah 6 tahun kisaran lamanya, dia masih tetap tidak berbicara, dia tidak mengeluarkan suara apapun. Lalu datanglah seorang psikoterapis bernama Theo Faber, di mana Theo Faber ini dia tertarik dengan kasus dari Alicia ini. Jadi dia menawarkan diri untuk bekerja di The Grove ini untuk merawat Alicia secara pribadi. Nah, lalu bahkan setelah Theo Faber ini menjadi psikoterapis bagi Alicia, dia tidak mendapatkan suara dari Alicia. Dia tidak mendengar Alicia mengatakan apapun. Alicia hanya tetap diam meskipun Theo ini sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun suatu hari Alicia melakukan tindakan di mana dia memberikan jurnal miliknya kepada Theo ini. Nah, dari situ Theo pun membaca isi dari jurnalnya, dan setelah dibaca diketahui bahwa jurnal itu merupakan kisah-kisah beberapa bulan sebelum kematian dari Gabriel ini.
kisah-kisah Alicia bersama Gabriel. Dalam jurnal itu pun diceritakan bahwa Gabriel ini sebenarnya sangat dicintai oleh Alicia. Alicia sangat mencintai sosok Gabriel ini. Dan yang jadi pertanyaan adalah, jika memang Alicia mencintai suaminya ini, yaitu Gabriel, lantas mengapa ia membunuh Gabriel? Nah, kisahnya itu berlanjut dari situ, dan akhirnya kita bisa tahu bagaimana kisah di balik ini semua, rahasia di balik ini semua pada akhir cerita. Jadi selama membaca buku ini tuh pikiran kita akan dibuat penasaran dan dibuat bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi pada Alicia ini. Nah, karena penulis juga cenderung memberi jawaban-jawabannya pada akhir cerita, kita jadi bisa membuat teori apa sih yang sebenarnya mungkin terjadi pada Alicia ini. Nah, pada cerita ini penulis menggunakan dua sudut pandang. Yang pertama yaitu sudut pandang Theo Faber sebagai narator, dan yang kedua sudut pandang dari jurnal hariannya Alicia. Dimana menurut aku dengan dua sudut pandang ini bisa memberikan gambaran yang jelas dengan apa yang sebenarnya terjadi pada Alicia, yang membuat ceritanya ini juga terkesan tidak membosankan. Lalu untuk latar pada cerita ini mayoritas berada di The Grove, di mana penulis bisa menggambarkan dan menuliskan suasana dengan detail, jadi kita bisa merasakan bagaimana sebenarnya suasana pada latar tersebut. Lalu untuk penokohannya juga dideskripsikan oleh penulis dengan cukup detail. Lalu untuk alurnya, menurut aku alurnya ini termasuk alur yang cepat tapi menarik, karena kita tidak tahu pegangan waktu yang pasti gitu, dan baru bisa kita pahami setelah kita sampai di akhir cerita. Untuk bahasanya sendiri, menurut aku sangat menarik karena membuat kita merasa seolah-olah berada dalam bagian cerita itu juga. Lalu bahasanya mudah dimengerti, mudah dicerna, dan juga mudah dibaca. Tidak ada yang terlalu sulit. Cerita pada buku ini juga sesuai dengan genrenya yang merupakan psychological thriller dan juga misteri, karena mengisahkan tentang kondisi psikologis dari karakter-karakternya. Dimudahkan juga dengan latar dari karakter Theo Faber merupakan seorang psikoterapis. Lalu pada buku ini terdapat plot twist yang membuat saya cukup terkesima dan mungkin akan membuat para pembaca lain juga cukup terkejut dan terkesima. Novel The Silent Patient ini telah mendapat banyak sekali respon positif dari para kritikus, seperti dari The Independent yang memuji novel ini karena plot, karakter, dan gaya penulisannya yang cukup jelas dapat menjamin para pembacanya dapat menyelesaikan buku ini hanya dalam 1 hari saja. Lalu gaya penulisan cerita novel ini juga tajam, rapi, singkat, dan padat serta tidak dipenuhi detail yang tidak relevan. Lalu The Guardian juga setuju dengan pendapat ini dan memuji novel ini sebagai prosa yang rapi dan tidak berantakan. Pembentukan ketegangannya juga sangat terampil sampai akhir cerita yang mengejutkan. Lalu Deccan Herald juga menyebut plot novel ini cerdas ditambah dengan studi karakter yang menarik dan akhirnya menyajikan pukulan hebat yang membuat pembaca terkejut. The Washington Post juga memuji plot novel ini sebagai sesuatu yang segar. Lalu kita lanjut kepada kekurangan pada novel ini. Menurut aku yang pertama kekurangannya adalah pada covernya, karena menurut aku covernya kurang menarik bagi cerita thriller misteri, sehingga dia tidak bisa menggambarkan isi dari cerita novel ini. Lalu yang kedua adalah bagian awal dari cerita pada novel ini yang menurut aku kurang menarik. Pada awal cerita ini hanya diceritakan mengenai latar dari Theo Faber yang merupakan seorang psikoterapis dan ketertarikannya pada kasus Alicia tanpa adanya dialog, sehingga menurut aku cukup membosankan untuk dibaca. Lalu kemudian plotnya ini cukup banyak ditemukan pada plot buku genre thriller lainnya, sehingga mungkin orang-orang yang sering membaca buku dengan genre thriller akan dapat dengan mudah menebak plot dari ceritanya. Namun secara keseluruhan aku merasa novel ini cocok bagi mereka yang ingin membaca sesuatu yang menarik dan juga membuat mereka penasaran sepanjang cerita. Novel ini juga cocok untuk mereka yang baru akan memulai buku dengan genre psychological thriller dan juga misteri, ataupun bagi mereka yang menyukai genre tersebut. Dan bagi yang tidak pun, novel ini menurut saya cukup menarik dan sangat saya rekomendasikan bagi mereka.
Dengan gaya penulisan dari penulis yang sangat menarik, membuat novel ini menurut saya layak untuk dibaca setidaknya sekali dalam seumur hidup. Sekian hasil resensi buku The Silent Patient ini dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.